Cek 1, 2. Serius menyapa setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang sangat bersuka cita. Saya undang semuanya kita untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur atas setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di mana kami ada, sebagaimana kami hari ini ada, semuanya karena cinta Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami sungguh percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Hari lepas hari Engkau adalah Tuhan yang menatang seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, dengan apakah kami akan dapat membalas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Kami rindu pada pagi hari ini bersekutu dari tempat ini, menaikkan setiap pujian sembah kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dan satu kerinduan kami ya Tuhan, di saat pujian dinaikkan, pengaguman dinaikkan, kami percaya Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami di tempat ini ya Tuhan. Hadirlah Engkau ya Tuhan, memenuhi seluruh hidup kami. Sebab kami sungguh percaya oleh karena kehadiran-Mu, maka sukacita kami Engkau Allah yang memulihkannya. Kesehatan kami Engkau Allah yang memulihkannya. Semuanya kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Dan satu Tuhan yang menjadi komitmen kami di pada pagi hari ini, hati kami, pikiran kami mau hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja, Raja di atas segala raja, yang kami akan memberikan pengagungan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk saudaraku. Haleluya Yesus. Satu hal yang kami rindukan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu Engkau Allah yang hadir di dalam seluruh kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang memenuhi setiap kerinduan kami. Engkau Allah yang memberikan kelegaan di dalam seluruh kehidupan kami. Sebab kami sungguh percaya, hanya di dalam hadirat-Mu, hanya di dalam tempat kudus-Mu ya Bapa, kami merasakan kelegaan di dalam seluruh hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang hadir di dalam bait suci-Mu, di dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, Tuhan hadir di bait suci-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir dalam seluruh hidup kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan
umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hati kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Katakan, Tuhan hadir di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Satu hal yang kami rindu, Tuhan, Engkau Allah yang hadir dalam seluruh hidup kami. Umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, yes, memenuhi. satu hal yang kami rindukan pada pagi hari ini ya Tuhan. Hadirat kudus-Mu Satu hal yang kami nantikan, kami berada di dalam penuhi hadirat Tuhan. bait-Mu, dan ku Sebab Engkau Tuhan setiap tersungkur jiwa kami merindukan Engkau ya Bapa. menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu mendengarkan setiap kerinduan memenuhiku, kami pada pagi hari ini. hadirat kudus-Mu Kau Allah yang penuhi mendengarkan setiap kerinduan kami di tempat ini ya dan Tuhan. ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu
tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. haleluya, Terima kasih haleluya, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang ajaib. kami membawa sama kami membawa pujian kami Bersyukur bagimu Bapa, bagimu Tuhan. Haleluya. Terima Sungguh kasih, kami percaya terima pada kasih. firman-Mu ya Bapa. Laya-laya bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Haleluya. Kasih-Mu besar, Kau nyatakan Ini ya Tuhan. Bapa, Anugerah-Mu melimpah. sembah kami bagimu, bagi Raja yang termulia, Pujian hanya bagi Allah yang bagimu, kudus. pujian hanya bagimu. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus Kami kan bawa sama kami, sembah, kami kan bawa pujian ku kami, kami kan bawa penghormatan kami bagimu Tuhan. Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Tuhan pada pagi hari ini. Mari angkat kedua kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari bawa seluruh hati kita di hadapan. Terima kasih. Haleluya. Dia Allah yang disenangkan oleh setiap sembah kita. Haleluya. Terima kasih.
Terima kasih. Haleluya. Sejenak mendengarkan setiap sembah kita yang terbaik bagi Dia. Dia Allah yang maha mendengar. Dia Allah yang merindukan setiap sembah yang terbaik dari kita, setiap pujian yang terbaik, pengaguman bagi Dia. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Kami tahu ya Tuhan, kasih-Mu yang melengkapi seluruh hidup kami. Oleh karena Roh-Mu, Engkau Allah yang membawa kami terbang tinggi bersama-Mu ya Bapa. Satu hal kerinduan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, jiwa kami kan dipuaskan oleh karena kehadiran-Mu ya Tuhan. Kira bola-bola bersihkan haleluya, haleluya. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya Tuhan, kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagai raja wali, Roh-Mu ya Tuhan mengangkat kami, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih. Mari semuanya kita bangkitkan diri, katakan kasih-Mu yang melengkapi hidup kami. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih cinta-Mu dalam hidup kami.
Bukan terbang bagai raja wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Dengan keram hati katakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. melingkupi hidupku. Hanya satu kerinduan kami Tuhan, tinggal di dalam Dekat kasih-Mu. padamu, ku kan terbang bagai raja wali, Oleh karena Roh Kudus-Mu yang di dalam kami ya Bapa. mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi Buat kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami. Bawaku dekat Padamu. ku kan terbang bagai raja wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kepada Tuhan katakan terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Dengan iman katakan bagi Dia. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi Oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kau berkata dalam seluruh kehidupan kami, aku akan memberikan penolong dalam hidupmu, yaitu Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap firman yang Kau sampaikan dalam seluruh hidup kami. Kami sungguh percaya Tuhan, oleh karena Roh-Mu Engkau Allah yang mengangkat seluruh kehidupan kami. Semakin hari kami semakin naik bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menyatakan segala-segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Lewat lagu kami, lewat pujian kami akan kami berikan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami lebih lagi bersorak meninggikan nama Tuhan. Yang sudah siap sama-sama kita katakan amin. Siapa puji Tuhan? Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar
dan mulia. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Dialah yang besar, Dialah yang mulia. Setiap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, dukakan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sekali lagi katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Mari bawa segenap hati kita kepada Tuhan. Katakan, segenap hati kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dari tempat ini, sebab Engkau-lah yang berkuasa di dalam seluruh hidup kami. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Sekali lagi katakan, Kaulah yang besar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Engkau Allah yang kami puji dari tempat ini. Engkau Allah yang kami agungkan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Suatu hal kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Yes. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Serukan bagi Dia. Oh, oh, oh. Oh, oh, Engkaulah Raja.
haleluya. Saudaraku, mari berikan ekspresimu bagi Dia Allah yang berkuasa. Haleluya, Dia Allah yang layak dipuji. Dia Allah yang layak terima sembah dari tempat ini. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Yes. Kuatkan penuh Kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Dengan lantang katakan bagi Dia, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja yang atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Mari serahkan dari tempat ini. Katakan, Dialah Raja yang berkuasa. Yes. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dengan iman yang teguh katakan bagi Dia, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia, Yesus, Allah yang berkuasa, yang berjaya sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Amin. Amin. Sebelum duduk saudaraku, izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama kali beribadah di Gereja Betani Setiabudi Medan? Kita adalah jemaat yang setia di tempat ini. Amin. Minggu depan kita membawa saudara-saudara kita ke tempat ini untuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji menyembah Tuhan dari tempat ini. Sebentar Tuhan, kami akan siap menerima kebenaran daripada firman-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini, umat-Mu yang hadir, kami telah mempunyai hati yang subur, yang akan siap diterima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Tuhan, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah
kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kami sungguh percaya Tuhan oleh setiap firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami sangat bersyukur ya Tuhan atas setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kami sungguh percaya ya Tuhan. Pujian ini adalah iman kami. Kami menaruh iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang sungguh sangat ada dalam hidup kami. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati, kita katakan, Tuhan, kami sangat bersyukur atas setiap kehidupan yang Kau berikan dalam hidup kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Yes Tuhan. Selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Pujian ini mengingatkan kita, kasih Tuhan tidak pernah berhenti menolong memberkati kita. Pujian ini mengingatkan kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berhenti mengasihi, Dia tidak pernah berhenti menuntun, Dia tidak pernah berhenti membawa kehidupan kita untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Kami bersyukur buat kebaikan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa setiap kami umat-Mu di tempat ini menjadi umat Tuhan yang ingin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Bahwa setiap kami masuk di dalam kehendak-Mu. Bahwa setiap kami hidup di dalam rancangan-Mu. Bahwa setiap kami boleh mengalami apa yang Engkau rancangkan atas hidup kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami keluar dari jalur Tuhan. Tetapi biarlah setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini akan terus melihat
menikmati kebaikan dan kasih-Mu yang limpah dalam hidup kami. Sebentar kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Bapa urapi setiap kami, sehingga dengan hikmat-Mu kami dituntun memahami kebenaran firman-Mu. Jadikan setiap kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga dunia boleh melihat ada Kristus yang berdiam di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Semuanya boleh bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Saya percaya setiap kita umat Tuhan di tempat ini adalah umat yang senantiasa memiliki kerinduan berdiam dalam hadirat Tuhan. Minggu lalu kita dituntun supaya kita hari ke hari bukan hanya sekali lagi berdiam dalam hadirat Tuhan, hanya di dalam sepergelangan kaki, tetapi terus naik sampai lutut, sepinggang, bahkan endingnya hidup kita boleh dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita dangkal dalam kerohanian kita mengikut Tuhan, maka saya percaya ketika ada goncangan dalam hidup, kita nggak akan pernah siap diuji oleh goncangan itu. Kenapa? Banyak orang akan kehilangan sukacita, kekhawatiran, ketakutan itu akan meliputi hidupnya. Kalau dia sekali lagi tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Orang-orang yang sekali lagi tidak mengalami pertumbuhan kerohanian, ini akan rentan untuk jatuh di dalam dosa. Kenapa Tuhan menginginkan kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia? Bahkan hari-hari terakhir ini Tuhan mengingatkan kita, sampai kita dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka saya teramat percaya hidup kita itu pasti akan diliputi oleh kasih. Pagi hari ini kita buka di dalam firman Tuhan Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Bagaimana murid-murid ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup mereka dikuasai oleh Roh itu dan mereka mulai hidup aktif di dalam kasih Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47 kita baca bersama-sama. 2, 3 iya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ayat 46 diingatkan, orang yang dikuasai oleh Roh maka menjadi gaya hidup mereka itu dipenuhi dengan kasih. Sekali lagi di ayat 47, sambil memuji Allah dikatakan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ternyata kasih bagi murid-murid pada saat itu menjadi Injil yang terbuka. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau orang melihat ada kasih dalam hidup kita, maka orang akan melihat ada Injil, ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengingatkan saling mengasihi itu bukan pilihan, tetapi saling mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Kita perlu mengkoreksi, kita perlu mengingat kembali bagaimana kasih yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35 kita baca bersama-sama. 2, 3 iya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian
semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana dunia akan tahu kalau kita ini murid Kristus? Maka firman Tuhan mengingatkan, jikalau kamu saling mengasihi. Oleh kasih yang Tuhan taruh di dalam diri kita ini, maka saya percaya orang percaya itu akan berubah menjadi keluarga rohani. Sekali lagi Bapak Ibu, kasih itu akan mempersatukan orang percaya menjadi keluarga rohani. Dipersatukan oleh kasih, dipersatukan oleh iman, dipersatukan oleh tujuan ilahi. Sehingga satu dengan yang lain akan saling menguatkan, saling mendorong untuk bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan kita akan Kristus. Jadi sekali lagi ketika kita ikut Tuhan, kita iring Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk hidup dalam egomu. Tetapi Tuhan mengingatkan setiap kita anak-anak Tuhan, kita dibawa dalam satu tempat, dalam satu wadah di tempat ini, supaya kita boleh menjadi keluarga rohani. Maka di dalamnya untuk menjadi keluarga rohani di dalam Tuhan, maka mau tidak mau satu dengan yang lain. Bukan hanya berhenti di titik simpati, tetapi kita ini harus hidup punya empati dalam kehidupan. Itulah kasih. Apa artinya empati? Kasih itu maka kita tempatkan diri kita di dalam diri orang lain. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ternyata mengikut Tuhan itu Tuhan menginginkan kita terus bertumbuh. Sementara Kristus sendiri ketika dia ada di muka bumi ini, firman Tuhan mencatat dia pindah dari satu desa ke kota. Dan dia terus melakukan mukjizat, dia mengajar dan lain sebagainya. Alkitab katakan, maka tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Sekali lagi pengenalan kita akan Kristus itu pasti akan mengobarkan kasih Allah yang berdiam di dalam diri kita. Bagaimana caranya kita punya empati? Kita buka Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita sudah pernah lakukan belum kondisi ini Bapak Ibu? Sekali lagi, jangan nanti pengenalan kita akan Tuhan justru membuat ego kita yang makin bertumbuh. Kita nggak pernah memikirkan nggak ketika ada sahabat kita yang sakit, pernah nggak tergerak dalam hati kita? Minimal untuk mendoakan mereka. Ada nggak tergerak dalam hati kita bagaimana supaya orang ini boleh kembali dipulihkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi orang yang hidup di dalam Kristus, maka Alkitab ajarkan kita maka endingnya akan saling mengasihi. Bukan saling menuntut. Banyak orang kadang-kadang menginginkan maunya gereja itu begini dan lain sebagainya. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, maka Alkitab ajarkan apa yang Tuhan inginkan itulah yang menjadi keinginan dalam hidup kita. Yang kedua, untuk menjadi keluarga rohani, maka harus ada penerimaan. Mereka ini ada 3 di depan, semuanya berbeda Bapak Ibu. Sikiel beda dengan Iskandar, berbeda dengan Bapak Nike. 3 lagi di sebelah kiri, juga 3-3-nya berbeda. Kita nggak pernah bisa menuntut orang lain seperti yang kita mau. Di sini dibutuhkan yang namanya penerimaan satu dengan yang lain. Tetapi goalnya Alkitab catat, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Coba kita buka di dalam Roma 15 ayat 7-nya saja. Roma 15 ayat 7. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain,
sama seperti Kristus juga telah menerima kita, goalnya apa? Untuk kemuliaan Allah. Jadi tujuannya dikatakan kita menerima kelemahannya, kekurangan dan lain sebagainya. Endingnya adalah untuk kemuliaan Allah. Kemudian kalau kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 2-nya, justru firman Tuhan mengingatkan ketika kita diliputi oleh kasih, maka ada action yang terjadi di dalamnya. Dan firman ini mengingatkan dengan demikian kita melakukan yang namanya hukum Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, kasih itu akan menuntun kita menjadi keluarga rohani. Kemudian yang kedua, kasih akan mengubah ketidaksempurnaan. Artinya kasih itu akan menuntun kita untuk sekali lagi oleh kasih satu dengan yang lain akan dibawa kepada tujuan Tuhan. Saya teramat percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Buka Kolose 3 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga kasih itu akan menyempurnakan kehidupan setiap kita. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Ayat 14 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ternyata kasih itu yang membuat kita bisa disatukan. Kasih itu bisa menyempurnakan satu dengan yang lain. Tadi saya katakan, suaranya kok ngebreng gitu ya. Tukar boleh? Jadi sekali lagi tidak ada seorang pun yang sempurna dalam hidup. Jangan pernah menuntut satu dengan yang lain di antara kita untuk menjadi sempurna. Orang dikasih gelar namanya sempurna pun dia belum tentu sempurna, betul enggak? Apalagi kalau namanya bukan sempurna. Sudah pasti tidak sempurna. Tetapi Alkitab kasih kita golden rule. Coba perhatikan di dalam Lukas 6 ayat 31. Ini simak baik-baik Bapak Ibu. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Apa artinya firman ini Bapak Ibu? Apa yang ingin engkau orang lain perbuat untuk hidupmu, maka Alkitab catat sebelum engkau menuntut, perbuatlah itu lebih dahulu kepada orang lain. Sekali lagi banyak gereja, saya nggak katakan kita, itu banyak kehilangan kasih Bapak Ibu. Karena memang Alkitab catat di akhir zaman, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tapi kita yang mengerti kebenaran, kasih itu nggak boleh pudar. Sebenarnya ukuran sejauh mana kita bertumbuh di dalam Kristus itu bergantung kepada sejauh mana kasih Allah makin limpah dalam kehidupan kita. Alkitab catat sekali lagi, apa yang ingin engkau orang lain perbuat untuk hidupmu, perbuatlah itu terlebih dahulu kepada orang itu. Kemudian yang kedua, ketidaksempurnaan orang lain itu justru menjadi wadah bagi kita untuk bertumbuh di dalam kasih Kristus. Jadi sekali lagi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melihat ketidaksempurnaan di dalam diri, mungkin teman kita, mungkin rekan pelayanan kita, ubah itu, jadikan itu menjadi media bagi kita untuk belajar tentang kasih Tuhan. Bapak Ibu ingat bagaimana Abraham menuntun Lot.
Sekali lagi Lot itu dibawa oleh Abraham. Dan Alkitab catat endingnya Lot itu menjadi orang yang sangat kaya. Sekali lagi Abram kaya, Lot kaya. Oleh karena mereka memiliki ternak yang begitu banyak. Sehingga antar gembala di antara keduanya itu terjadi perselisihan Bapak Ibu. Walaupun Alkitab catat terjadi pertengkaran. Antara gembala Lot, gembala Abraham terjadi pertengkaran. Sekali lagi Lot itu adalah orang yang dibimbing dan itu adalah keponakannya daripada Abraham itu sendiri. Sampai satu kali Abraham berkata kepada Lot, Lot, kamu lihat tempat ini begitu luas. Kalau engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, maka aku yang ke kanan. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Lot. Dagingnya berkuasa. Maka dia akan memandang seperti kebiasaan manusia. Kalau diperhadapkan kepada pilihan, maka mata kita pasti akan selalu melihat kepada hasil. Maka Alkitab catat Lot mengarahkan pandangnya ke arah Sodom Gomora. Dan tempat itu adalah tempat yang begitu diberkati secara manusia. Kenapa? Airnya Alkitab katakan membual-bual, artinya airnya melimpah ruah. Kemudian tanahnya subur. Sehingga Lot secara akal manusianya mulai berkata kepada Abraham, aku pilih ke tempat itu, yaitu lembah Yordan. Seharusnya Lot sebagai keponakan, dia akan berkata kepada Abraham, kan tulang yang tuntun aku. Tulanglah yang pilih lebih dahulu. Kalau tulang ke kanan maka aku yang ke kiri. Tapi Lot enggak. Dia gunakan dagingnya. Tapi lihat inilah ketidaksempurnaan Lot. Pertanyaannya apakah ini digunakan oleh Abram untuk membuat dia menekan kehidupan si Lot? Ternyata Alkitab catat enggak. Sampai pada satu waktu, sekali lagi pada satu waktu, kerajaan Sodom itu akhirnya ditawan, dirampas oleh kerajaan koalisi karena banyak sekali raja-rajanya. Termasuk di dalamnya Alkitab catat Lot, keluarganya dan harta yang dia miliki semuanya ditawan oleh raja-raja koalisi tadi. Begitu Abraham mendengar apa yang dilakukan oleh Abraham, maka dia kumpulkan pasukannya. Dia selamatkan Lot. Ketidaksempurnaan Lot itu justru menjadi waktu bagi Abram menunjukkan kasih Allah yang berdiam di dalam dirinya. Bukan kebencian yang keluar Bapak Ibu. Bukan dendam yang keluar. Bukan kata-kata yang hina yang keluar. Inilah kalau engkau enggak mengerti kondisi. Harusnya dulu kamu suruh aku yang memilih. No. Tapi dia tunjukkan di bawah ketidaksempurnaan ini. Dia tunjukkan kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupannya. Sekarang mari kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Sekali lagi kita semuanya di sini satu di dalam keluarga Tuhan. Ketika kita buka FA, ada anggota FA kita yang tidak pernah hadir. Atau mungkin hadirnya sekali dalam sebulan. Pernah nggak itu kita jadikan menjadi ladang misi dalam diri kita? Tuhan pakai hidupku untuk boleh menarik dia kepada engkau. Atau kita cuek, atau kita nggak peduli dengan mereka. Itu urusan dia. Sekali lagi Bapak Ibu, banyak wadah yang Tuhan sediakan bagi kita untuk melayani. Ketika ada FA yang lain mungkin yang sedang mengalami keadaan yang tidak baik. Pernah gak terbersit dalam hati kita? Pakai hidupku Tuhan untuk boleh membantu mereka. Jangan hidup hanya untuk ego kita Bapak Ibu. Sekali lagi pengenalan kita akan Tuhan akan membuat kasih dalam diri kita. Akan makin berkobar dalam kehidupan ini. Alkitab mengajarkan kepada kita hari ini, nggak ada seorang pun yang sempurna. Ada di sini pasangannya yang sempurna, suaminya sempurna atau istrinya sempurna. Istri saya sudah 30 tahun bersama dengan saya. Saya melihat banyak ketidaksempurnaan dalam dirinya. Tapi saya nggak pernah melihat kepada ketidaksempurnaan. Tapi saya jadikan media ketidaksempurnaan adalah menjadi wadah bagi saya. Untuk melatih kasih Allah yang diam dalam diri saya. Supaya saya bisa semakin mengasihi dia.
Alkitab mengingatkan setiap kehidupan kita kalau kita bertumbuh di dalam kasih. Sekali lagi kita bukan bertumbuh di dalam Tuhan tapi endingnya kita kehilangan kasih. Karena Yesus pernah berkata begini Bapak Ibu. Engkau tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Sementara saudara-saudaramu yang engkau lihat engkau tidak kasihi. Kita boleh berkobar ketika kita menyembah Allah. Tapi kalau kasihmu padam, sesungguhnya layak dipertanyakan. Sejauh mana kasih Allah itu bertumbuh di dalam diri kita. Kemarin kita baru, minggu lalu kita belajar tentang hadirat Allah. Kemarin saya katakan di dalam doa pengerja, perhatikan. Di mana para pengerja kita? Berhilangan Bapak Ibu. Adakah kita yang hadir hari ini saya bilang mengingatkan mereka. Itu juga pelayanan. Orang yang hidup di dalam kasih sekali lagi Alkitab katakan. Maka dia akan menuntun kita kepada apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup. Enggak ada seorang pun yang sempurna. Rekan kerja kita bukan orang yang sempurna. Rekan sepelayanan kita bukan orang yang sempurna. Bahkan saudara-saudara dengan kita bukan orang yang sempurna. Tapi pertanyaannya mampu enggak kita oleh kasih yang diam dalam diri kita ini untuk menunjukkan kasih itu kepada mereka. Yusuf diangkat oleh Tuhan. Sekali lagi karena di dalam dirinya itu penuh dengan kasih Allah Bapak Ibu. Makanya Tuhan angkat hidupnya. Begitu diangkat oleh Tuhan, bertemu dengan saudara-saudaranya, apa yang dikatakan oleh Yusuf? Dia bukan jadikan itu menjadi aksi balas dendam. Tapi Yusuf katakan, engkau boleh mereka-rekakan sesuatu yang tidak baik bagiku. Tetapi Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dia lebih mempercayai kepada kasih yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Untuk menuntun membawa keluarganya semakin melekat kepada Tuhan. Dibandingkan dengan sekali lagi memuaskan egonya pada saat itu. Anak-anak Tuhan, Tuhan mengingatkan kita. Kalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau engkau dikuasai oleh Roh Kudus. Maka setiap kita saya percaya kita akan dipenuhi oleh kasih Tuhan dalam hidup. Di ayat 47 tadi dikatakan maka kasih itu akan membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13. Bagaimana firman Tuhan mengingatkan. Kalau hidup tanpa kasih. Maka semuanya akan sia-sia. Sekali lagi Bapak Ibu. Kenapa Allah itu kasih? Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13 itu. Bahkan segala sesuatu yang kita kerjakan kalau tidak diiringi dengan kasih. Maka Alkitab catat. Semuanya itu akan menjadi sia-sia. Pelayanan tanpa kasih itu akan menjadi rutinitas. Rumah tangga tanpa kasih sekali lagi itu akan menjadi rumah tangga yang kering. Sekali lagi Tuhan menuntut kita supaya kita boleh kobarkan kasih yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Ibadah tanpa kasih sama, dia akan menjadi sebuah rutinitas. Dan kita bisa melihat oleh kasih begitu banyak orang di dalam Alkitab dan juga dalam kehidupan keseharian kita akhirnya dimenangkan kepada Kristus. Sakeus tidak ada sedikit pun sempurnanya karena dia menindas bangsanya, tapi lihat ketika ada kasih yang meliputi hidupnya, Sakeus diselamatkan. Ketika ada orang yang dijumpai oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, seorang wanita yang kedapatan berzina. Sekali lagi oleh kasih, endingnya dia diselamatkan. Tuhan menginginkan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mulai belajar mengobarkan kasih yang ada dalam diri kita.
Kita kembali dalam Kisah Rasul tadi, Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 4 ayat 7. Bagaimana supaya kita boleh bertekun, bertumbuh di dalam kasih. Maka pertama dikatakan di dalam ayat 46 ini, dengan bertekun dan dengan sehati. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul kalau ada di ayat di atasnya. Berarti mau tidak mau, setiap kita itu harus memiliki kesukaan belajar firman. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kemarin saya katakan di doa puasa, dunia akan membawa kita kepada dua hal, ini akhir. Pertama, kasih kebanyakan orang menjadi dingin, dan yang kedua Alkitab katakan masa sukar akan datang. Jadi apa yang terjadi di bangsa kita itu bukan sebuah hal yang aneh kalau kita mengerti firman. Karena memang itu sudah dituliskan oleh firman. Sampai akhirnya, maka setiap orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, maka mereka akan lebih memprioritaskan keinginannya daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, kenapa Tuhan mengajarkan kita miliki kecintaan akan firman Tuhan. Dan setiap orang yang belajar firman, Alkitab katakan, setiap orang yang selaraskan hidupnya dengan firman. Sampai Alkitab itu berkali-kali mengingatkan, membuat sebuah ilustrasi, maka hidupmu akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sekalipun dunia krisis, orang benar itu tidak akan mengalami krisis. Kenapa? Karena dia punya Tuhan. Sumber hidup kita itu adalah Kristus. Bukan kuat dan gagah kita. Kekuatan kita itu terbatas Bapak Ibu. Koneksi kita itu terbatas. Tetapi engkau punya kuasa yang tidak terbatas. Itulah kuasa Kristus di dalam hidupmu. Itu sebabnya kenapa Alkitab berkali-kali mengingatkan. Supaya kita mencintai firman-Nya. Dan belajar menselaraskan diri kita dengan firman Tuhan. Yang kedua dikatakan adalah bagaimana murid-murid ini bisa bertumbuh di dalam kasih karena mereka memiliki kesukaan untuk berada di dalam persekutuan. Ibrani 10 ayat 25 itu jelas mengingatkan, jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti biasa yang dilakukan oleh banyak orang. Berarti ada orang yang memang menghindari ibadah. Sehebat apapun kita kalau enggak diperlengkapi dengan firman, endingnya pasti akan jatuh Bapak Ibu. Endingnya pasti akan jatuh. Kemudian yang ketiga dikatakan maka di dalamnya ada perjamuan kasih. Kemudian terakhir maka murid-murid melakukan doa. Kenapa kita berdoa? Apakah supaya keinginan kita semua dijawab oleh Tuhan? Ternyata Alkitab mencatat kita, doa itu bukan sepenuhnya untuk menjawab doa-doa kita. Tetapi ketika kita berdoa itu artinya kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa sedang kita beritakan kepada Tuhan, Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Artinya di dalam doa kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Kita sedang mempercayai Dia bahwa segala rancangannya itulah yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan untuk bertumbuh di dalam kasih. Miliki kesukaan bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita renungkan kembali kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Pertama yang perlu kita ingat, sejauh mana kasih Allah menyelimuti kehidupan kita. Sejauh mana kasih Allah mempengaruhi kehidupan kita. Sejauh mana kasih Allah berkuasa atas hidup kita.
Alkitab mengingatkan kita pada pagi hari ini. Kasih akan membawa kita menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Kasih itu akan menutupi ketidaksempurnaan. Oleh kasih akan membawa kita mengaplikasikan kasih di atas ketidaksempurnaan orang lain. Dan oleh kasih yang kita aplikasikan dalam kehidupan akan membawa kita, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Bahwa setiap kami Tuhan boleh memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Pengenalan kami akan Engkau yang semakin bertumbuh sesungguhnya akan membawa kami untuk hidup dipenuhi oleh kasih-Mu. Akan menuntun kami hidup dikuasai oleh kasih Allah. Sehingga oleh kasih yang ada di dalam hidup kami akan membawa kami untuk masuk di dalam rencana-Mu. Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita renungkan kembali sejauh mana kasih Allah menguasai hidupmu. Sejauh mana kasih Allah bertumbuh di dalam hidupmu. Sejauh mana kasih Allah itu tinggal di dalam hidupmu. Sekali lagi Alkitab mengingatkan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup. Kalau di dalamnya tidak ada kasih, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Kalau engkau datang ke rumah Tuhan di dalamnya tidak dipenuhi kasih, maka ibadahmu hanya menjadi sebuah rutinitas. Kalau di tengah-tengah rumah tanggamu di dalamnya tidak ada kasih, maka engkau hanya melewatkan waktu di tengah-tengah rumah tanggamu. Tuhan menginginkan kasih itu makin berkobar dalam hidupmu. Bahkan sekalipun engkau melayani kalau di dalamnya tidak ada kasih, maka pelayanan itu hanya sebuah kewajiban di dalam hidupmu. Itu sebabnya kenapa Tuhan berkali-kali mengingatkan, kobarkan kasih yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Kita dipilih oleh Tuhan bukan untuk diri kita, tetapi supaya kita bisa memuliakan Dia melalui kasih yang Dia taruh di dalam diri kita. Sekali lagi rindukan kasih Allah.
memenuhi hidupmu. Minta kepada Tuhan supaya hidupmu boleh dikuasai oleh kasih-Nya. Sekaralabayas. Biarlah kasih-Mu memenuhi melawat setiap kami. Shikaralabalaba. Shikaralabalaba Yesus. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Mari sembah Dia, sembah muliakan Dia, sembah muliakan Dia dalam hidupmu. Shikaralabalaba. Jangan fokus kepada pergumulanmu, jangan fokus kepada masalahmu, tapi fokus kepada kasih Allah di dalam hidupmu. Sembah Dia dengan muatan kasih. Shikaralabalaba. Haleluya. Bawa siap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk boleh memiliki kerinduan hidup kami terus dipenuhi dengan kasih Allah. Bahwa siap kami umat-Mu di tempat ini boleh mengaplikasikan kasih itu dalam hidup keseharian kami. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, bukan karena dia sempurna, bukan. Tapi jadikan itu menjadi wadah bagimu untuk menunjukkan kasih Allah. Kasih yang datangnya dari Tuhan bukan karena orang lain sempurna. Justru kasih yang berdiam di dalam dirimu yang Tuhan taruh. Oleh kasih itu engkau mampu merangkul yang tidak sempurna itu dalam hidupmu. Itulah kasih Allah. Dan Alkitab catat, kalau engkau hanya mampu mengasihi orang yang mengasihimu, orang yang tidak mengenal Tuhan pun mampu melakukannya. Kalau engkau hanya mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, orang yang tidak mengenal Tuhan pun mampu melakukannya. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan, kobarkan kasih yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Jangan pandang kepada kelemahan mereka, tapi Alkitab katakan rebut jiwa mereka, bawa kepada Kristus. Kalau ada orang-orang di sekeliling kita, mereka mungkin lemah, itu bukan untuk dibicarakan kelemahannya, tapi menjadi wadah bagimu untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan atas hidup mereka. Haleluya. Oh.
dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Tuhan mengingatkan supaya kami satu dengan yang lain boleh hidup saling mengasihi. Dan itu perintah baru yang Tuhan berikan bagi kami, bahwa setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini untuk terus mengobarkan kasih Allah dalam hidup kami. Sebab Tuhan memberikan rambu bagi kami ketika kami melakukan segala sesuatu tanpa kasih, maka semuanya akan menjadi sebuah kesia-siaan. Bahwa setiap kami Tuhan datang ke rumah Tuhan karena kami mengasihi-Mu, karena kami rindu menyembah-Mu, karena kami mengerti, memahami, sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kami itu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk beroleh apa yang menjadi milik kami hari ini. Kami percaya semuanya oleh karena dorongan kasih Tuhan, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh tetap kuat, kami tetap sehat, kami boleh tetap mampu meninggikan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami hari ini boleh merenungkan betapa pentingnya bagi kami anak-anak Tuhan untuk hidup satu dengan yang lain, saling mengasihi, karena pada akhirnya itulah wadah bagi kami untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sebentar kami akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Bapa, Engkau mengurapi setiap kami, memberkati, menuntun setiap kami boleh memahami akan arti pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami seringkali fokus kepada pergumulan hidup kami. Kami melupakan betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Dengan pengorbanan-Mu mati di atas kayu salib, sesungguhnya ketika kami memandang kepada itu, maka kami tahu persoalan pergumulan apapun yang kami hadapi, Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi kami. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpuji, termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.